Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Dipakai setiap hari bukan berarti kalian tahu 100% tentang alat atau barang-barang itu ya. Nyatanya masih banyak fungsi tersembunyi dari benda yang kalian pakai setiap harinya loh. Siap-siap dibuat kaget ya guys. Hai, aku Jenny dari calon sarjana. Dan kali ini kita akan bahas beberapa rahasia tersembunyi dari barang-barang yang kita gunakan setiap harinya. BTW, kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Barang ini pasti kalian pernah lihat dong. Cuma aku jamin masih banyak yang belum sadar ya tentang tanda-tanda misterius yang ada di meteran ini. Jadi sebenarnya meteran itu dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat keakuratannya. Yang pakai angka Romawi 1 ini bisa dibilang punya keakuratan paling sempurna yang biasanya dipakai orang-orang di lab atau bahkan arsitek. Terus di bawahnya ada angka Romawi 2 ini di mana tingkat akurasinya di bawah sebelumnya. Biasanya ini nih yang paling sering kita temuin kalau lagi pergi ke toko-toko ya guys. Dan yang terakhir adalah Romawi 3 yang tingkat akurasinya paling rendah. Tapi kalau nggak ada angka Romawinya gimana? Ya bisa jadi merek itu belum pernah ngelakuin tes akurasi ya guys. Cuma nggak usah terlalu dipusingin masalah akurat atau nggak akuratnya sampai segitunya kok. Buat kita yang pakai buat sehari-hari mau nggak ada angka Romawinya sekalipun, angkanya tetap cukup akurat ya guys. Kalian semua tahu nggak kalau gimbal yang selama ini dipakai untuk syuting film, inspirasinya tuh diambil dari kepala ayam? Lihat aja nih, mau badannya digerakin kayak apa juga, kepalanya bisa tetap diem dan juga stabil ya. Bahkan beberapa orang udah nyoba tuh untuk naruh kamera di kepala ayam. Hasilnya nggak jauh beda kan sama gimbal? Ada yang tahu kenapa bisa kayak begitu? Alasannya karena telinga bagian dalam ayam bisa menjaga keseimbangan mereka, punya tengkorak yang padat, otot leher yang kuat, dan punya sistem saraf yang memungkinkan untuk mengatur gerakan kepala dengan presisi yang tinggi. Kalau habis pulang kerja ngeliat tempat duduk berwarna biru dengan pattern unik seperti ini, emang bisa terasa seperti surga dibandingkan harus berdiri sepanjang perjalanan kan? Nah, sadar nggak sih kalian kalau banyak bus yang pakai warna kursinya biru begitu? Ternyata ada alasannya loh. Pertama nih, biar menyamarkan kotoran dan juga debu. Yang kedua, biar ngasih kesan tenang ya guys. Ketiga, lebih tahan lama dan juga mudah dibersihkan. Dan yang keempat, untuk mencegah terjadinya vandalisme. Bayangin dalam sehari satu kursi itu bisa didudukin 2000 sampai 2500 penumpang dan orang-orangnya bisa aja kan numpahin minuman, bawa makanan berminyak, sampai kena muntahan segala. Nah, dengan mempertimbangkan hal ini, warna biru jadi pilihan paling populer ya guys. Di balik pintu putar yang dipasang begini, ada beberapa alasan menariknya loh. Pertama, pintu putar gini sangat efektif dalam menghemat energi, sehingga mengurangi hilangnya udara dingin dari dalam gedung keluar pada saat musim panas. Kemudian mencegah udara panas dari luar masuk ke dalam gedung yang ber-AC dan membantu jaga suhu dalam ruangan tuh tetap stabil ya. Terus yang kedua, jelas untuk alasan keamanan. Pengunjung yang masuk dan keluar akan lebih terkontrol dan lebih mudah ya untuk dipantau juga. Yang ketiga, ngasih tampilan mewah dan elegan gitu kan guys. Soalnya buat aku sih ngeliat modelan pintu begini berasa kayak lagi di gedung modern gitu sih. Terus yang terakhir adalah untuk penghalang efektif terhadap angin, hujan, ataupun debu. Tapi dengan segala kelebihan tadi, jangan malah jadi rumah kalian dibuat pintunya begini ya. Gak cocok guys. Menurut American Dental Association, harusnya kalian ganti sikat gigi itu sebanyak 4 kali dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau kelupaan gimana? Ya gampang guys. Para produsen sikat gigi itu sebenarnya udah ngebuat sikatnya berwarna-warni seperti ini untuk membantu temen-temen loh. Jadi apabila warnanya udah mulai pudar, itu tandanya kalian tuh perlu beli yang baru. Kalau masih nggak mau nih, ya ujung-ujungnya bisa berdampak ke kebersihan mulut, ningkatin infeksi, bahkan bikin gusi pun jadi sakit juga loh. Kalau udah berkeluarga, wajib banget nih ya punya tangga begini. Entah itu untuk ganti lampu, bersihin atap, ngecat tembok, ataupun ngambil barang-barang yang tinggi juga. Nah, tapi nyatanya masih banyak yang belum tahu nih kalau di bagian atas tangga kalian ada bagian yang banyak lubang-lubangnya begini kan? Ya, lubang ini sebenarnya bisa dipakai untuk bawa obeng, bor, paku, palu, sampai menggantung cat segala guys. Contohnya orang ini nih. Kebanyakan orang taunya kabel USB tuh cuma untuk nge-charge atau nge-transfer data doang kan? Padahal dari awal muncul sampai sekarang, simbol dari kepala USB itu sudah berubah sebanyak 3 kali loh. Ada yang huruf SS plus berbentuk trisula, ada yang bentuk trisulanya doang, dan sampai diganti jadi petir begini ya guys.
Melainkan huruf SS Plus bentuk trisula ini dikenal sebagai USB 3.0 yang katanya bisa ngisi baterai lebih cepat dibandingkan USB 2.0. Sedangkan untuk yang petir, sama-sama bisa nge-charge lebih cepat tapi dengan ujung bagian Type-C-nya aja ya guys. Aslinya handphone kalian itu adalah barang terkotor loh. Lihat nih waktu dicek di bawah mikroskop. Bukan cuma debu doang ya, tapi ada hewan-hewan kecil yang gak kelihatan pakai mata tersembunyi di celah-celah handphonenya dong. Setelah ngeliat kayak begini sih, rasanya aku jadi gak pengen megang handphone lagi ya. Yang pernah naik mobil, pasti kalian pernah lihat parfum mobil merek Little Trees gini kan? Nah, orang-orang tuh biasanya kalau habis beli langsung buka dari kantongnya dan juga mengantungnya di mobil kan? Padahal kalau mau lebih hemat dan juga lebih tahan lama, kalian cuma tinggal buka plastiknya sedikit-sedikit aja karena dari awal wanginya tuh udah menyengat banget kok guys. Teman-teman pasti pernah lihat kursi yang ada bolongannya gini kan? Tahu nggak aslinya kalau bangku kayak begitu tuh ternyata lebih bagus dibandingkan kursi-kursi yang lain? Pertama nih, karena bolongannya ini bisa bikin kalian kentut tanpa kebauan karena udaranya langsung plong ke bawah. Kedua, untuk ngasih udara di bagian bokong kalian. Ketiga, lubang ini juga memudahkan kita untuk mengangkat kursi dengan jari kita ya guys. Sehingga lebih praktis dan juga nyaman kan? Yang sering main tenis, aku jamin masih banyak yang belum familiar sama bagian segitiga di raketnya kan? Ini ternyata bisa dipakai untuk nyimpen bola loh. Tapi selain itu sebenarnya fungsi utamanya adalah meningkatkan aerodinamika sebuah raket. Lubang ini memungkinkan udara mengalir lebih lancar saat raket diayunkan yang membuatnya mengurangi hambatan udara. Hal ini bikin raket modern jauh lebih ringan dibandingkan raket kayu klasik yang terasa berat dan juga kaku. Huruf yang nempel di bagian belakang mobil Mercedes itu ternyata ada artinya sendiri loh. Huruf A itu dipakai untuk mobil hatchback compact, C untuk sedan, E adalah sedan yang ukurannya lebih besar, S untuk sedan seri paling tinggi. Nah, untuk yang lebih sporty ada SLK yang melambangkan roadster compact, CSL itu coupe 4 pintu, dan SL adalah mobil sport mewah. Udah mahal-mahal punya MacBook-nya, biasanya sih para penggunanya suka dibuat bete gara-gara mesti beli charger baru karena kabelnya suka kekopek kan? Apalagi orang-orang sempat mikir kalau bagian yang ini nih merupakan tempat untuk ngikat kabel chargernya biar lebih rapi dan juga mudah dibawa kemana-mana kan guys? Padahal fitur itu tuh bukan untuk ngikat kabel ya, tapi buat bikin chargerannya berada dalam posisi yang tegak. Kadang suka bete sih aku kalau beli pengharum ruangan bentukannya kaleng begini. Kita jadi nggak tahu ya sisa isinya tuh masih seberapa sih? Ya soalnya kebanyakan packagingnya tuh nggak transparan. Enak nih sebenarnya kalau kayak pengharum Febris gini. Bahkan kalau bawahnya dicopot, kelihatan kan sisanya tuh tinggal seberapa? Jadi nggak sanksi aja gitu kalau isinya emang bener-bener udah habis. Soalnya kadang tuh aku suka mikir ya, ini perasaan baru beli kemarin deh, kenapa udah habis aja deh? Pernah lihat pola-pola timbul di trotoar seperti ini? Jangan kalian kira warna kuning yang timbul-timbul di jalanan tuh sebenarnya cuma penghias doang ya. Ini namanya adalah braille blocks yang membantu teman-teman kita yang tunanetra guys. Ada dua pola nih yang bisa ditemuin di Indonesia. Pertama adalah pola memanjang yang nunjukin kalau jalurnya tuh aman tanpa ada rintangan. Sedangkan pola dots atau yang bentuknya titik-titik kayak begini berfungsi sebagai peringatan untuk berhenti atau berhati-hati. Pola dots ini ngasih sinyal bahwa ada perubahan kondisi di depan seperti awal atau akhir dari penyeberangan, tangga, atau bahkan perubahan arah. Tiap kali mau nge-flush itu seharusnya sambil ditutup juga ya guys. Saat toilet disiram dalam keadaan terbuka, terjadi fenomena yang disebut dengan toilet plume. Ini adalah penyebaran partikel air yang bercampur dengan kotoran dan urin dalam bentuk aerosol ke udara. Partikel-partikel ini dapat mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli, Staphylococcus, serta virus seperti norovirus dan juga hepatitis A. Hal ini tuh penting banget soalnya membantu mencegah kontaminasi ke permukaan lainnya di kamar mandi seperti handuk, lantai, bak mandi, serta sikat gigi. Makanya sekarang nih jangan lupa ya untuk tutup tiap kali kalian nge-flush guys. Masih banyak yang belum tahu nih kalau tas belanjaan kalian atau plastik belanjaan itu bisa digantung di troli begini sehingga tidak merusak barang belanjaan kalian loh. Bayangin kalau semuanya ditumpuk, sering kali jadi ada yang rusak atau hancur kan? Lagian dorongan yang kalian pakai juga terbuat dari logam sehingga dijamin aman bisa nahan beban sebanyak mungkin kok.
Fenomena sepatu Vans yang sering mendarat dengan posisi sol di bawah ketika dilempar, seperti dalam Vans Challenge ini bukanlah sebuah kebetulan. Itu karena sepatu Vans dibuat untuk sepatu skate, sehingga bagian solnya sengaja dibikin lebih besar agar selalu mendarat dalam posisi yang benar. Nah, dengan sol yang berat ini, secara nggak langsung akan ngasih stabilitas untuk para kaki penggunanya ya. So, sekarang udah pada tahu kan rahasia-rahasia yang selama ini terlihat tapi mungkin kita nggak sadari? Nah, kalau kalian punya pertanyaan dari benda-benda sehari-hari kayak di video ini, boleh banget sih tulis di kolom komentar biar nanti kita bisa jelasin di video selanjutnya. Oke guys? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.